Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan latihan terlebih dahulu. Tapi sebelum latihan, Ana ingin mengingatkan poin-poin pada pelajaran yang ke-20. Di antara poin atau inti pembahasan dari pelajaran ke-20 adalah kita dikenalkan dengan isim al-mutsanna. Isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, isim mutsanna adalah kata yang menunjukkan dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian beliau juga membahas bahwasannya isim mutsanna itu ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, dan ada kalanya majrur. Rofanya dengan menggunakan alif dan nun. Sedangkan nasabnya dengan menggunakan apa? Ya dan nun. Demikian pula majrurnya atau jernya dengan menggunakan ya dan nun. Jadi misalkan kita ambil kata mudarrisun, ketika rafa jadi mudarrisani. Ketika nasab dan jer mudarrisaini. Ya, mudarrisaini. Ya, ini inti dari pembahasan yang beliau sebutkan di pelajaran ke-20. Dan di sana beliau menambah pembahasan lain seperti tentang ihdahuma atau ahaduhuma, gitu ya. Kalau ihda itu untuk muannas, kalau ahadahuma itu untuk mudzakkar. Kalau al-akhar itu untuk mudzakkar, al-ukhra untuk muannas. Ya, ini beberapa yang kita pelajari di pelajaran ke-20. Sebelum kita latihan, barangkali ada yang belum difahami atau butuh dijelaskan ulang, monggo. Mas Adri, barangkali masih ada yang butuh diulang. Jelas ya simultana? Sudah? Taib. Kalau nggak ada, kita latihan. Disiapkan kertasnya. Mas Adri ada? Baik. Soal pertama, ini saya menerjemahkan ya ke dalam bahasa Arab ya. Kita fokus ke pelajaran yang ke-20. Fatimah dia memiliki 2 mobil. Salah satunya berwarna putih
dan yang lain berwarna hitam. Nomor 2, sesungguhnya di desanya Muhammad ada 2 sekolah yang besar. Ada 2 sekolah yang besar. Dan sekolah tersebut maksudnya 2 ya. Dan sekolah tersebut dan 2 sekolah tersebut gitu aja. Dan 2 sekolah tersebut milik putra pamannya Muhammad. Milik putra pamannya Muhammad. Itu kalau bahasa Indonesianya punya siapa jadi? Punya anaknya Muhammad. Putra pamannya Muhammad. Sepupu. Sepupu, ya milik sepupunya, gitu ya. Baik. Yang ketiga, milik siapakah? Milik siapakah pulpen yang memiliki 2 warna ini? Milik siapakah pulpen yang memiliki 2 warna ini? Tanda tanya. Dia milik guru yang baru. Dia milik guru yang baru. Terakhir, aku melihat di dalam masjid yang besar yang berada di depan universitas, dua pelajar baru dari Filipina. 2 pelajar baru dari Filipina.
Itu kalau secara bahasa Indonesia, jadi ngomongnya, kalau secara bahasa Indonesia kan pakai bahasa Arab di Indonesia kan. Kalau secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya melihat 2 santri baru dari Filipina berada di mana? Di masjid yang besar yang berada di depan universitas. Begitu ya. Baik, monggo dikerjakan. Itu Masya Allah mikir itu. Karena yang membuat soal juga mikir itu gimana jadinya ini. Tapi nggak lepas dari pelajaran yang di pelajaran ke-20. Bentuk isim musanna rofa, musanna nasab, dan musanna jar.
harus dikasih ini. Iya. Mm-mm. Sebelum ada nama. Oke, siap. Nah, Pak Cahyo maju juga Pak Cahyo. Pak Cahyo udah selesai dari tadi nggak maju-maju Pak Cahyo. Belum Ustaz. Bingung. Ini nomor 4 dulu Pak. Nggih. Ini yang kita sebutkan dulu Pak. Di sini kan nomor 4 ada yangnya 2 Pak ya. Yang besar, yang kan 2 kali Pak ya. Oh, Jadi yang besar ini. Nggih. Kemudian yang kedua, kalau setelahnya dhorof itu pakai ini. Oh, anak. Oh, siap. Oke. Wah, nggak usah pakai tuh, pakainya li. Pakai nih, oh iya. Ragu-ragu tadi. Ini mana? kan untuk Oh, walil mudarris. Jadi gitu. Oke. Nah, kan ada di sini, Pak. Ada mana? Ada ini, Pak. Kalimat ada di sini. Itu cuman imbuhan aja, Pak. Jadi nggak Iya. butuh sampai kasih. Jadi langsung inna fi qaryati Muhammad. Nah, nih. Wah, nggak usah. Ini sama tadi kayak kasus tadi nih. Milik. Langsung. Ibni. Nah, ini bukan pakai hamzah tapi pakai ain. Oh, nggih. Kalau pakai hamzah nanti jadinya ibu. Nggih. Kemudian nggak pakai bengkong lurus ini. Oh, nggih. Kata. Nah, ini juga nggak pakai tuh. Pakainya laha. Memiliki 2 mobil. Oke. Ini ada ukhra sauda. Oke, siap. Cuman itu aja, Pak. Ditulis Pak. Kana ina. Kita lihat mana nih. Ah, ini Pak ya. Ini. Oke. Oh iya, go. Meningkat justru 10.
Ini Mas. Ini boleh pakai gini, Mas ya. Juga boleh pakai ini. Pakai lahan juga boleh. Oh ya. Ini contoh di contoh yang berusaha ada indah. Ini ya. Ini ada Aidin. Boleh. Inspirasi dari situ. Ini namanya warna sauda. Oke, benar. Nah ini antara Al atau Muhammad bingung saya. Oke. Kan mudhafun ilaih. Ini kan mesti pakai Al Muhammad. Taib. Ini ditanwin enggak nih? Fi Korea tin kan dua tanwin itu. Tempatan ini jadi. Tanwin itu. Oke, jadi ini dia koleksinya. Di sini kan status ini statusnya. Ini kan jar majrur Mas ya. Plus mudhaf ya Mas ya. Ya kan? Yang Muhammad mudhafun ilaih Mas ya. Nah, karena ada statusnya mudhaf, maka di sini tidak boleh ditanwin. Udah ya. Kemudian untuk Muhammad itu dia sudah ma'rifat karena nama orang. Jadi nggak butuh pakai alif lam. Jadi sudah benar gini Muhammadin. Oke. Kemudian di sini madrasatain sudah benar karena ada nah gitu ya. Itu. Ini juga nah ini kan sudah alif lam. Tani ini benih. Kan Nah, nya ini nyanya di sini. Nyanya di sini ini arti penerjemahan karena dia mudhaf ilaih. Jadi nggak butuh pakai ini. Jadi langsung aja gini. Ammi, libni, ammi. Karena di sini statusnya nanti jar majrur plus mudhaf. Jar majrur plus mudhaf. Amminya mudhaf plus maaf salah. Apa namanya? Mudhafun ilaih plus mudhaf. Jadi dua. Ini jar majrur plus mudhaf. Yang ini mudhafun ilaih dari ini kan plus dia mudhaf. Yang ini mudhafun ilaih. Jadi harusnya ini. Tergambar nggak? Jadi saya ulangi di bawah ya. Jadi ibni di sini ada dua. Yang pertama jar majrur. Yang kedua dia mudhaf. Ya makanya nggak boleh tanwin ya. Ami juga statusnya dua. Yang pertama mudhafun ilaih dari ini. Kemudian plus juga dia jadi mudhaf. Makanya nggak boleh ditanwin. Nah, karena dia mudhaf ilaih makanya pakai ami bukan amma kan ini. Nah, di sini Muhammadnya cuma satu mudhafun ilaih. Jadi kalimat yang benar secara utuh ini benih ammi ya. Ini aja kan seperti nyanyi ini kan untuk penerjemahan mudhaf ilaih ya. Kitabnya Muhammad ini nyanyi kan nggak butuh pakai dhamir. Terus nah, kalau gini kan nggak pakai alif lam nih. Kalau nggak pakai alif lam jadi apa? Sin. Kalau sama mudarisin. Gitu. Kalau mau sama mudarisi jadi lil nanti pakainya lil. Satunya mana Mas? Allati pakai ya Mas. Oke, bener nih, udah bener nih, ada masalah nih, aman. Yang ini juga masalah ini. Masya Allah. Udah. Sip. Ayo Mas Haris gak usah dipikir Mas Haris. Sama dipikir tenan Mas.
Ini kan mu'anas mas ya. Mobil kan mu'anas. Oke. Maka di sini pakainya juga harus mu'anas. Baito. Nah, ini aswatnya di sini. Wa ukhra sauda. Nah, ini kan jar majrur di depan. Ya. Jar majrur di depan itu harusnya statusnya sebagai khabar muqaddam. Jadi kalau ini sebagai isim. Kan ada inna. Jadi harusnya matra taini, ini juga sama, kabirataini. Ya. Ini pertama. Yang kedua, ini nggak boleh tanwin karena statusnya di sini kan jar plus mudhaf. Ya kan? Ini nggak boleh jadi fi qaryati. Ini jar majrur, ini mau mudhaf ilaih. Jadi statusnya am itu mudhaf ilaih plus mudhaf. Muhammadnya mudhafun. Jadi sini bukan ammu tapi ammi. Ya. Ini harusnya pakai alif lam. Liman hadzal qalamu. Bukan pakai indah tapi pakai zu. Lau naini. Zul lau naini. Ya. Ini bukan pakai indah tapi huwa, ini pakai lil. Huwa lil mudarrisi al jadidi gitu. Nah, ini mas kan yang ada dua. Yang pertama yang berada di depan ini kan yang pertama, yang kedua. Kalau yang kemudian setelahnya dhorof, ini kan depan nih dhorof, maka yangnya pakai kan gitu kaidahnya dulu kita sampaikan. Jadi al-kabir alladzi, gak usah fi amama karena di depan sudah ada di-nya, gak usah pakai fi. Jadi alladzi amamal jami'ati. Nah, di sini kan fa'il nih. Ya. Ini maf'ulun bih kan? Harusnya ya taliba ini jadi dai ni gitu mas. Merah tok masih ini. Pusing sekali. Oke. Tapi itu kuncinya sebenarnya bukan hanya sekadar teori, tapi benar mas sering dipraktekkan. Kalau kita jarang-jarang mempraktekkan, maka akan semakin terasa bebannya, makin terasa cekot-cekot di kepala itu semakin terasa dia. Kalau nggak pernah dipakai tuh cekot, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah lebih mudah begitu ya. Jadi yang paling terpenting adalah sering latihan, gitu ya. Kalau enggak, masya Allah, cekot-cekotnya butuh paramek itu. Karena di situ dulu ketika kita belajar dulu pertama kali sama kayak jenengan begini, bayangannya satu kalimat cuma satu tok, kayak kaidahnya satu kalimat satu. Tapi giliran praktek loh, ini mubtada, ini khobar, ini dzu, ini jar majrur, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Itu masya Allah itu. Ya, tapi kalau sudah terbiasa bisa. Makanya orang bisa itu bukan karena hanya sekadar punya ilmunya, tapi karena biasa. Gitu ya. Seperti Mas Adrin mengharap yang berat-berat itu karena biasa sudah, oh ini masalahnya di sini gampang. Coba yang baru lulus suruh ngerjain bingung dia. Masya Allah. Baik, monggo Pak Rahmat. Dan belajar bahasa Arab itu jangan malu ataupun sungkan, nggak enak karena salah ya, karena memang masih belajar ya. Wah nanti anak takut salah, nggak apa-apa ya, kalau antum sudah benar semua jadi nggak usah diajari lagi.
Gak apa-apa salah, nanti kan maju depan kasih tahu ini salahnya ini. Jadi sering salah itu malah Bas, kalau kata mereka Bas, kesalahan itu adalah awal keberhasilan gitu. Kalau diperhatiin tapi ya, kalau diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan ya sama aja. Karena disebutkan dalam hadis apa, seorang muslim nggak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Jadi memang seorang muslim itu diajak untuk titen. 3 kali Ustaz. Nah, ini karena muannas Pak. Ini kan muannas mobil. Oh iya. Di sini harusnya juga muannas. Jadi pakainya by bo. Yang ini sauda, sama kayak ini Pak. Ya kan? Oke. Ini D-nya kok nggak ada Pak? D. Oh Iya. iya. Jadi harusnya ini nggak usah pakai alif, langsung pakai fi. Inna fi qaryati. Ini harusnya din karena dia mudhafun ilaih dari Korea. Nah, kemudian inna amalannya itu menasabkan isim. Nah, ini kan isimnya nih. Sedangkan jar majrurnya sebagai khobar muqaddam. Maka yang benar madrasataini. Ini juga harusnya dapat mustana juga. Kabirotai ini karena naat ya kan. Wal madrasata ini pakai alif lam. Loh. Iya, kurang ya. Kurang ini. Terus kata setelah itu mudhafun ilaih. Jadi lau nai ni. Nggak usah pakai indi, pakai li. Li mudarrisin jadi din. Tadi nggak bisa pakai indi. Karena dia bukan, kalau indi itu nanti nggak pakai ini, pakai li miliknya. Kalau kalimat seperti nggak pakai indi, pakai li. Kalau itu fil masjidil kabir ini pakai alladhi. Kalau yang setelahnya dhorof itu pakainya alladhi. Kan ada yang standar, ada yang nah, ini yang kalau setelahnya dhorof pakai alladhi. Kemudian jamiah di sini karena setelah dhorof maka harus ya kan. Kemudian di sini kan sasaran nih, objek dari sini nih. Saya melihat kan, maka di sini tolibai. Ya. Ini juga ngikut karena naat kan. Jadi dai ni min Filipin. Ya, nanti ini tambahin sendiri ya. Oke. Seadanya aja. Ini sama ini nama orang. Tulisnya gini. Tulisnya gini Pak. Pakai to. Panjang terus to nya tulisannya begini. Bukan ini kurang. Dia memilihkan dia kan. Jadi indah gitu. Kemudian di sini harusnya bukan pakai ta ini tapi pakai saya rota. Oh, apa di sini? Tulisannya salah. Paham mana? Saya rota. Itu al-ukhra pakai sin bukan shot. Pakai sin. Ya. Jadi gini. Sauda. Kan nggak ada habah sauda itu nggak ada Pak. Fasih banget. Inna fi qaryati Muhammadin. Dengan hadal kalau ini keren Pak ya. Ini sudah benar ini kalimatnya. Ini sudah benar ya. Tinggal kurangnya ini. Fil madrasah nih. Itu al mudarrisan. Kok mudarrisan Pak? Kan 2 pelajar Pak. Pelajar itu talibaini. Fi masjidin kabirin. Oke.
alladhi amamal jami'ah minal Filipin. Oke, ini sudah jadi roa itu bukan ta ya, tapi roa itu toliba ini jadi dan mbak kurang 2 pelajaran baru. Oh iya baru. Jadi dai jadi daini. Daini. Mm. Oh ikut anu ya. Fi masjidin jadi pakai alif lam dulu ya. Fil masjidil kabiri alladhi amama ini enggak boleh. Oh amama jami'atin enggak pakai alif lam. Oke ya. Di amama jami'atin minal Filipin. Bener nih susunannya. Tinggal ini salahin aja nih. Nah, tinggal sampai nanti sampai foto Pak ya, kedua saya sisanya. Nah, dua ini ya. Oke. Baik, Masya Allah sudah ini ya penggunaannya. Kita sudah latihan. Cuman di sana nanti ada beberapa perkara yang butuh anak tanbih lagi dan butuh anak jelaskan lagi. Dan insya Allah anak jelaskan pada pertemuan akan datangnya. Berkaitan tentang penggunaan du dan li. Kapan du, kapan pakai li. Karena artinya sama-sama apa? Memiliki. Kan gitu ya. Jadi kapan pakai du, kapan pakai li. Kemudian juga anak akan ingatkan tentang masalah apa? Mubtada muakhir dan apa? Khobar muqaddam. Nah, ini yang sering lupa. Gitu ya. Insya Allah besok juga kalau misalkan anda lupa diingatkan kembali ya. Ini beberapa perkara yang bikin anak tanbihkan dari latihan-latihan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita mohon kepada Allah semoga selalu dimudahkan dan difahamkan. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta